Halo sobat, selamat datang di channel YouTube kami. Channel ini kami buat sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para pelaku setiap profesi seseorang dalam menjalani realita kehidupan. Berbagai macam profesi kehidupan telah dijalani, dan manis pahitnya pun telah mereka rasakan tanpa keluh kesah. Untuk itu, kami hadir dalam memenuhi kebutuhan edukasi demi mencapai kesetaraan sudut pandang yang membuat semua manusia menjadi sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Sama-sama berjuang, sama-sama berperan. Semoga para sobat menikmati sebuah karya yang kami persembahkan untuk mengisi setiap momen yang akan terjadi. Kilas profesi, kita sama. Halo sahabat profesi, selamat datang. Kali ini kita dari kediaman beliau nih. Halo, brother, apa kabar? Sehat nih, alhamdulillah ya. Bro Yogi, kira-kira mohon maaf nih mengganggu waktunya dulu nih. Kita teman-teman ada request pengen sharing-sharing masalah peternakan ikan hias, terkhususnya ikan diskas. Katanya kan kalau masalah merawat ikan itu gampang-gampang susah katanya. Oke, sebelum masuk ke segmen berikut, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Nah, itu kira-kira untuk membudidayakan ikan diskas ini, kira-kira kesusahannya apa sih? Sebenarnya kalau untuk berbicara masalah ikan hias jenis diskas ini, memang hal yang paling utama itu adalah air. Air, dong. Air, apalagi dengan kategori kita belajar untuk beternak atau membudidayakan ikan diskas. Oke. Tentunya memang air salah satu faktor yang paling mutlak. Karena ikan diskas sendiri merupakan hewan jenis ikan yang agak-agak sulit dibudidayakan ketika dia tidak menemukan air yang pas. Oh, berarti bisa dibilang susah-susah gampang betul ya? Gampang. Saya sedikit jelasin masalah airnya. Karena untuk ikan diskas ini, kalau kita mau membudidayakan ikan diskas ini, dia memang memerlukan di PDS air yang cukup agak rendah. PDS air yang agak cukup rendah, bisa dicatat tuh sobat. Lalu pH-nya sendiri yang diperlukan untuk membudidayakan diskas antara 6 sampai 7,5 itu bisa. 6 sampai 7,5. Oke. Namun kalau untuk di tempat saya ini memang saya sedikit mencampur airnya ini tidak murni memang air tanah. Saya menggunakan media filter. Saya juga menggunakan resin dan terkadang saya juga untuk penetasan saya menggunakan air RO. Memang agak-agak sulit kalau kita budidayakan diskas ini. Jangankan kita budidaya ya, untuk pembesaran sendiri pun terkadang kalau airnya tidak pas, terus airnya langsung dari keran, itu biasanya ikannya memang rentan dengan penyakit. Saya di sini ya setiap hari saya selalu water tank atau pergantian air minimalnya 50% saja, baik itu jemputan ataupun pembesaran. Gitu. Jadi kalau dari rakyat atau anak-anak ikan diskas ini, kalau kita sering-sering atau setiap hari ganti air, jadi pertumbuhan ikan itu lebih cepat besar dibandingkan kita jarang ganti air. Oh gitu. Cuman kalau untuk penghobis atau kita cuma hanya sebatas senang miara ikan diskas di rumah, ganti air minimal 1 minggu atau 2 minggu satu kali, tidak ada masalah. Oh, berarti boleh Yang penting saya juga bisa memperhatikan kalau airnya di rumah kita sedikit keruh, kotorannya banyak, kita sedikit buang kotorannya aja. Oh, jadi karena terkadang memang kotoran ikan diskas sendiri bisa mengandung penyakit. Setelah sirkulasi air itu memang sudah kita atur, nah kembali ke makan pangan itu, kira-kira pangannya itu memang harus diatur juga atau gimana, bro? Kalau saya kebetulan memang kalau untuk pakan ya, saya tidak selalu menggunakan pakan satu jenis. Kalau saya menganggap itu sama kita seperti manusia. Betul. Kita manusia kan kalau makan itu aja kan bosan. Iya, betul. Kalau khusus untuk kehidupan ikan yang ada di sini, saya menggunakan yang pertama itu cacing darah atau cacing beku. Oke. Lalu saya juga menggunakan butter diskas
kemudian khusus diskas. Oh iya iya iya. Oke, lanjut. Setelah pangan itu, kira-kira kesulitan yang lain apa sih bro dalam merawat ikan diskas ini? Kesulitan yang lain itu ya kita sering-sering mengontrol atau menjaga kualitas ikan kita kalau kita memang mau beternak. Oh gitu, Karena berarti. memang ikan ini ya kalau menurut saya ya bisa dibilang gampang dan bisa dibilang susah. Oke. Yang penting kita sering kontrol ketika memang ikan kita sedikit agak-agak mojok atau sendiri itu segera kita obati. Kalau saya di sini memang pengobatannya sederhana, saya selalu menggunakan garam aja. Oh garam. Nah itu pelajaran penting dalam membudidaya ikan hias. Jadi gitu sobat. Oke, berarti selain ikan gampang stres juga, ternyata pakannya juga harus diperhatikan, airnya juga harus diperhatikan. Karena memang dari segi perawatan sendiri memang tidak bisa ini ya, tidak bisa main-main kalau untuk ikan diskas. Kalau memang basicnya kita itu ternak. Oke. Itu ikan diskas memang terkenal ikan yang sedikit agak mahal, menengah ke atas. Iya, Karena memang perawatan sendiri kita ekstra. Oh ekstra ya, oke. Jadi begitu sobat, ternyata kenapa harga ikan diskas bisa melambung? Karena itu butuh perawatan ekstra. Airnya kita ganti, makanannya juga harus kita perhatikan. Kalau dia stres juga harus kita beri kasih sayang, ekstra lah pokoknya. Oke, berarti selain itu kita udah dapat 3 poin penting sobat. Lalu untuk ikan diskas ini apakah harus membutuhkan akuarium yang besar atau memang ada beberapa ukuran maksimumnya atau minimumnya, itu gimana kira-kira masalah wadah itu sobat? Kalau untuk breeding atau ternak ikan itu sendiri sebenarnya tidak memerlukan akuarium besar. Jadi Oke. Akuarium ukuran 50 cm atau 60 cm pun kalau untuk ikan bisa. Oke. Nah, kecuali memang untuk pembesaran ya. Kalau pembesaran minimal ya tergantung kita mau ikannya itu akuariumnya ukuran berapa senti, 1 meter, 1 meter setengah, atau 2 meter. Oh, Jadi bebas, tidak ada ukurannya sih kalau untuk ikan diskas ya. oke. Tergantung kita suka nyamannya itu melihara ikan diskas, ya kita mau menempatkan di wadah yang seperti apa. Oke. Berarti artinya kalau untuk wadah itu bisa menyesuaikan dengan Bisa budget. menyesuaikan. Ya. Jadi setelah wadah itu kita sesuaikan, nah berarti kita sudah dapat 4 poin ya sobat ya. Artinya kita itu harus benar-benar ekstra keras memperhatikan ikan tersebut, kecuali seperti tadi kata Bro Yogi, kalau memang kita hanya sekedar hobi, bukan untuk niat dengan tujuan membudidayakan ikan tersebut, artinya bisa kita perhatikannya tidak terlalu ekstra, seperti airnya kita ganti seminggu sekali, pakannya juga tidak harus yang khusus. Nah itu juga, jadi kita nggak usah terlalu. Tapi kalau misalkan memang sobat itu untuk khusus untuk membudidayakan ikan dengan maksud karena memang hobi terus sobat pelihara dengan banyak, nah itu beberapa poin yang tadi Bro Yogi bilang itu memang harus diperhatikan. Nah, layaknya manusia nih bro, ikan itu kan pasti juga butuh pasangan. Nah, kalau misalkan minimal atau minimum untuk ikan itu bisa dijodohkan supaya untuk bisa kita budidayakan meregenerasi ikan tersebut, itu kira-kira usia berapa bro? Usia yang paling produktif itu di antara usia 10-12 bulan juga sudah mulai produktif. Sudah mulai produktif. Kadang ada indukan itu yang umur 1,5 tahun, ada ya tergantung ikannya jenis apa, terus kualitasnya juga bagaimana, terus postur tubuhnya atau badannya itu ya seperti apa. Memang tidak bisa ada ininya ya. Detailnya, cuman kalau untuk mau membuat indukan sudah 10 bulan minimal juga sudah ada. Oh 10 bulan, jadi artinya sudah bisa sobat. Nah untuk dipertemukan atau dikawinkannya itu kira-kira untuk bertelur itu prosesnya berapa lama bro? Kalau untuk bertelur itu tergantung kembali lagi, karena memang ikan diskas ini ya paling kunci dalam utamanya adalah air. Dia tergantung nyamannya di air tersebut. Ketika memang dia sudah nyaman di air tersebut, dia akan mudah bertelur. Tapi kalau tidak, usia 1,5 tahun pun ketika memang air tidak cocok untuk dia tidak akan bertelur. Oke, lanjut Bro Yogi. Jadi buat para sobat-sobat di rumah ini, mungkin kan orang-orang yang awam nih, baru belum mengerti banget gitu.
buat meliharanya itu ada saran apa sih kita, Bro? Sebenarnya sepele ya, sederhana. Yang paling utama itu untuk melihara ikan diskas, jangan pernah memasukkan ikan diskas ini di air yang baru atau air keran. Langsung dari keran kita masukkan ke akuarium, lalu kita masukkan ikannya. Oh, Yang penting jangan melakukan itu. Kenapa seperti itu? Nanti khawatirnya ikan tersebut sudah terkena penyakit. Oh, jadi faktor utama ikan stres itu karena air. Air. Oke. Ini malah airnya itu sudah diendapkan di sebuah wadah, bisa bak, bisa toren, atau sebuah penampungan. Itu diendapkannya kurang lebih berapa lama, Sob? Minimalnya itu 24 jam atau 1 hari. 1 hari ya, Jadi biar air bawaan rumah kita itu ya dipecah dulu, diurai dulu zat-zatnya. diurai dulu. Kalau misalkan lebih lama lagi itu boleh? Lebih lama malah lebih bagus. Lebih bagus. Selain kita itu biasanya airnya sudah matang. Oh, sudah matang. Nah, kalau misalkan kita tampung dulu air itu, apakah harus kita tutup atau kita biarkan? Kalau misalkan dibiarkan itu layaknya bak ya, itu takutnya ada jentik-jentik, itu pengaruh juga nggak jadi hama ya? Sebenarnya kalau jentik itu di mana ada genangan air, di situ juga sudah pasti ada jentiknya ya. Oke. Namanya makhluk kecil kan, kita juga tidak bisa meskipun ditutup, ya pasti tetap ada 1-2 jentik meskipun dan nyamuk. Oke. Yang paling terpenting ketika memang mau kita menampung air, Ya. diusahakan air itu sudah diberikan oksigen atau aerator. Oh, iya, iya. Diurai dulu lewat oksigen aerator. Oke, berarti setelah diurai itu baru bisa dimasukkan ikan. Habis itu baru kita proses tahap pemerhatian yang lebih lanjut gitu. Ya. Oke. Dan sebelum memasukkan ikan, kalau kita beli dari tempat lain, Iya. jadi jangan langsung dicemplungin ke dalam akuarium. Oh, gitu. Nah, itu Iya, ada iya. namanya aklimasi, aklimasi Aklimasi. Oke. ikan. Nah, jadi kita menyesuaikan air yang kita beli di tempat sebelumnya dengan Iya. air kita. Jadi Gitu. kita satukan dulu nih suhunya biar sama. Setelah sudah sama, baru kita masukkan ke ember dulu. Kalau saya Iya. biasanya saya masukkan ke wadah atau ke ember dulu, ikannya biar adaptasi di air dulu. Oke. Jika sudah tidak ada masalah, baru saya masukkan ke akuarium. Oh, oke. Jadi beberapa poin kita sudah dapat dari Bro Yogi nih sobat. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen membudidayakan ikan atau hanya sekedar hobi, ya jadi beberapa poin tadi paling tidak harus kalian lakukan. Karena mengingat ikan itu bisa gampang stres, artinya kalau orang stres itu nggak mungkin bisa reproduksi. Gimana kita mau membudidayakan ikan kalau ikan itu stres? Ya. Tidak kita perhatikan. Jadi itu beberapa poin. Nah, setelah kita sudah tahu beberapa poin dari Bro Yogi, ya alangkah baiknya kalau memang sekedar hobi, ya kita tetap harus fokus gitu merawatnya. Karena beberapa poin tadi itu memang sangat penting sih menurut saya, sobat. Jadi buat kalian nih yang kira-kira pengen banget gitu atau suka banget sama ikan diskas, kalian gak usah takut, bro. Jadi dengan budget minim pun kalian sudah bisa memelihara ikan diskas gitu. Jadi nggak harus kita punya jutaan nih, karena kan beberapa orang itu mindsetnya, wah jangan melihara ikan itu sobat, karena mahal gitu kan. Sebenarnya enggak sobat, karena tadi berdasarkan penjelasan Bro Yogi itu dengan budget minim pun paling tidak 100.000 kita sudah bisa, asalkan sudah ada wadahnya ya. Jadi 100.000 itu masih di luar biaya untuk perawatan dan lain-lain. Karena memang kalau untuk jenis ikan sendiri, untuk berbicara masalah budget pun ya bisa dibilang kecil dan bisa dibilang besar, tergantung kita sukanya dari segi yang mana. Oke, Yang dari biasa jenisnya. atau berkualitas kan. Kalau kita suka dengan jenis ikan berkualitas atau jenis jenis impor, Ya. itu memang harganya sudah sangat besar tinggi. Oh gitu. Tapi kalau kita untuk mencoba kualitas menengah, Ya. itu sah-sah aja, tergantung bagaimana budgetnya kita. Oke. Artinya hari ini kita dapat beberapa ilmu nih sobat nih. Makasih banyak nih Bro Yogi nih. Buat kalian sobat yang benar-benar hobi banget sama ikan diskas, kalian jangan lupa mampir ke tempat kediamannya Bro Yogi. Di perumahan Saharaya Permai 2, Desa Satria Jaya, Tanjung Utara. Kalau untuk Google Maps sendiri, di Vispal, di Google Maps kita.
yang benar-benar suka banget sama ikan diskas, atau kalian punya budget gede nih, pengen kalian investasikan ke ikan diskas, kalian bisa juga mampir ke D&D Diskas. Yang pasti Bro Yogi ini enak banget buat diajak kompromi, buat diajak sharing, atau kalian begitu mampir ke sini ada yang kalian suka bisa kalian bawa. Yang penting jangan lupa bawa pulut. Oke, begitu aja sobat. Jadi terima kasih banyak nih Bro Yogi sudah menyempatkan waktunya, dan kita sudah mendapatkan banyak ilmu terkait dengan budidaya ikan diskas ini khususnya. Karena sobat, melestarikan ikan itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi dengan adanya pelestarian atau budidaya ikan tersebut, ikan itu bisa kita kasih makan, itu juga bagian dari kebaikan. Oke, alamat sudah tahu dan ilmu sudah tahu, semoga bermanfaat buat sobat kalian. Dan sampai jumpa di Kilas Profesi selanjutnya. Bye bye, thank you bro. Selamat.